Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khamisan, kamalus syari'atil muhammadiyah, kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kamal asy-syari'ah al-muhammadiyah, sempurnanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasa'isi hadhil ummati, dan sebagian dari keistimewaan umat ini, anna syari'ataha akmalus syara'i', bahwa syariat umat Nabi Muhammad SAW adalah sempurnanya syariat. Wa dzalika binassil qur'ani, hal ini disampaikan dengan teks Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun, walaupun fihi ikhtilaf, tapi ba'dul ulama yaqul bi anna hadhil ayah akhiru ayatin nuzilat. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun di surah Al-Maidah. Al-yauma, hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhokan Islam sebagai agama kepadamu. Ayat ini turun saat Nabi melaksanakan hajjatul wada', sehingga mereka berpikir, para sahabat, ketika agama ini telah sempurna, maka tugas kenabian pun akan selesai. Maka sahabat-sahabat utama nangis sejadi-jadinya. Mereka berpikir, kalau agama ini telah sempurna, berarti orang yang menyampaikan agama juga akan dipanggil kembali pulang. Dan ternyata benar. Tidak lama setelah ayat itu turun, Nabi kita Muhammad SAW sakit, yang akhirnya sakit itu sampai kepada beliau meninggal dunia. Wa hadza i'lanun sharihun minal haqqi subhanahu wa ta'ala bi ikmalil aqidati wa ikmali syari'ati. Ini adalah i'lanun sharihun, pengumuman yang penting, informasi yang amat penting, informasi yang sangat jelas, informasi yang sangat vulgar. Dari siapa? Minal haqqi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bi ikmalil aqidah, dengan sempurnanya aqidah Islamiyah. Ada i'lanun sharihun, informasi yang jelas, yang tak terbantahkan, bahwa agama ini adalah sempurna, syariatnya sempurna, akidahnya sempurna. Fala naqasa yustad al-kamala, maka tidak ada satupun kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Tidak ada satupun syariat ini harus disempurnakan, ini harus kurang, tidak. Wala qusura yustad al-idhafata, tidak perlu juga sesuatu yang pendek yang perlu diluruskan, yang perlu dilengkapi, tidak perlu. Wala ma'aliyata au zamaniyata, agama kita juga, syariat itu tidak bersifat lokal, tidak juga bersifat hanya satu waktu tertentu, sehingga itu stad at-tatwira awit takwira, di mana membutuhkan at-tatwir, reformasi, atau at-takwir, modifikasi. Jadi agama ini nggak perlu ada modifikasi, karena syariat yang Allah anugerahkan kepada kita
ini adalah syariat yang sempurna. Wa adal kamalu wa min hatmiyatil umumiyatil makaniyati wa zamaniyati fi hadhihi risalati. Ini menunjukkan bahwa risalah ini, risalah agama ini, risalah yang bersifat umumiyah, bersifat global, bersifat sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman. Sehingga ada ungkapan Islam itu ketika berhadapan dengan zaman selalu akan up to date, selalu akan sesuai. Ini pentingnya kita memahami bahwa syariat agama Allah Subhanahu wa taala bersifat stuck, nggak akan berubah sampai hari kiamat. Yang namanya sholat 5 waktu, kewajibannya tetap 5 waktu sampai hari kiamat. Yang namanya puasa di bulan suci Ramadan, tetap sampai hari kiamat puasa itu di bulan suci Ramadan. Kalaupun ada hal-hal yang baru, ini bukan lagi domainnya syariah, tapi domainnya fikih. Jadi kalau ada masalah baru, kok ini ada masalah jual beli online, di Quran nggak ada. Shopee, Tokopedia, di Quran nggak ada. Tapi yang bahas itu bukan Al-Quran. Al-Quran secara umum sudah membahas, maka ini yang membahas adalah fikih. Kayak sekarang lagi viral, bagaimana penggunaan ganja medis, boleh atau tidak? Nggak ada di Qurannya ganja, nggak ada. Kalaupun ada secara umum, Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu yang membuat mudarat yang lebih besar. Makanya disinilah pentingnya ada fikih, fikih yang akan mengatur, fikih yang akan para ulama yang akan melakukan ijtihad, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tetap berlandaskan dari asy-syariah al-muhammadiyah al-kamaliyah, dengan konsep syariat umat Nabi yang sempurna. Wa dzalika li anna kulla rasulin qabla khatamin nabiyyin innama ursila liqaumihi fi asrihi. Deskripsinya ketika nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum penutup para nabi yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mereka diutus oleh Allah taala pada kaumnya, pada zamannya. Fa iya risalatun khassatun limajmu'atin khassatin fi bi'atin khassatin. Karena itu nabi yang diutus sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW bersifat lokal. Nabi yang ini diutus ke masyarakat yang itu, nabi yang ini diutus kepada masyarakat yang itu. Mereka punya kaum masing-masing, mereka punya bi'ah khosoh, milieu masing-masing yang tertentu, sehingga syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW hanya bersifat lokal, tidak universal. Sehingga kemudian fi zamanin halatil jamaah wa alatil bi'ati wa alatil zamani. Karenanya dakwah mereka tentu bersifat lokal juga, sesuai dengan zamannya di waktu itu, sesuai dengan waktunya di kala itu. Maka tidak heran kalau jumlah nabi sampai 124.000 nabi dan rasul, karena dakwahnya banyak kemana-mana. Ini karena sesuai. Tapi syariat kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammad arsala likafatin nas. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala likafatin nas, universal, seluruh umat manusia, orang Arab, orang Jawa, seluruh manusia
dengan berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Ini makanya Islam itu jelas menyeluruh. Nggak bisa Islam itu dikatakan cuma orang ini doang yang punya, orang ini doang yang mulia, orang ini enggak. Tidak. Islam itu memberikan kemuliaan kepada siapapun. Mana amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Umum, laki-laki, perempuan, semua dapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, kata Nabi kita Muhammad SAW, al-muslimuna ikhwah, la fadla li ahadin ala ahadin. Satu riwayat lain mengatakan, la fadla li a'rajamin, li a'rabiyin, wala li a'jamiyin, wala fadla li aswad, wala li ahmar, illa bittaqwa. Gak ada bedanya orang Arab dengan non-Arab. Gak ada bedanya orang berkulit putih dengan berkulit merah. Gak ada bedanya satu dengan yang lain. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh menghina orang hanya gara-gara berbeda warna kulit. Kita kadang-kadang paling seneng manggil orang hitam, mentang-mentang orangnya hitam, atau manggil orang dengan sukunya, Jawa sini lu, Batak sini lu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mesen kita dilahirkan dengan warna kulit apa. Tidak ada seorang pun yang bisa mesen kita lahir dari bangsa mana. Tidak ada seorang pun yang bisa mesen kita lahir dari suku apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Fa hiya risalatul insan fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Makanya syariat kita umat Nabi Muhammad SAW, syariat yang berlaku sepanjang waktu dimanapun berada. Fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Setiap waktu berlaku, setiap zaman berlaku, setiap tempat berlaku. Allati tuqatibu fitratahu allati la tatabaddalu wa la tatahawwaru wa la yanaluha taghyiru. Fitratallahi allati ta'ala allati fataran nasu 'alaiha. Yaitu yang mengajarkan fitrah, satu hak asasi yang amat penting yang menjadi fitrahnya umat manusia, yang tidak berubah, tidak perlu modifikasi, nggak perlu ada reformasi, nggak ada reformasi syariah, nggak ada. Cuma memang kita kadang-kadang seringkali tidak bisa membedakan mana yang syariat, mana yang fikih. Bahkan kadang-kadang bias atau bias, bingung ini syariah apa fikih. Contoh yang sederhana dalam fikih muamalah, riba itu haram, itu syariat. Tapi kalau persoalannya orang yang bertransaksi dengan bank syariah atau bank konvensional termasuk riba atau tidak, itu namanya fikih. Kalau riba semua sepakat, wa ahallallahu al-bai'a wa arramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu namanya syariah. Tapi mana yang termasuk riba atau tidak, itu dibahas dalam fikih. Sholat di zaman Nabi ada nggak sholat di atas di dalam pesawat? Nggak ada. Sholatnya udah syariah, tapi dibahas sholat di dalam pesawat. Fikih ngomong itu. Dulu yang namanya mikotnya bangsa Asia Tenggara itu di Yalamlam, tapi dulu berhenti. Dan sekarang pesawat terbang apa mungkin? Mohon maaf Pak Pilot, tolong ini udah nyampe Yalamlam, kita mau ambil mikot, makanya di sini berhenti sebentaran, repot pesawat nggak bakal berhenti. Kalaupun dikasih tahu sama pramugari, semua jamaah kita saat ini berada di udara Yalamlam. Bagi yang mau bersiap-siap untuk melaksanakan ihram, maka dimulai dari sekarang. Baru selesai ngomong, wus, udah hilang kemana tahu, udah nggak di Yalamlam lagi, Pak. Makanya fikih. Makanya ulama-ulama Saudi mengatakan boleh mikot diambil dari Jeddah. Fikih. Jadi kita harus bisa membedakan mana syariat, mana fikih. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita
kita Allah anugerahkan syariat yang sempurna, punya syariat yang sempurna, punya nabi yang punya akhlak yang sempurna, maka jadilah sebagaimana umat yang mulia, yaitu umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak saudara hadirin jamaah majelis ilmu FKM 3P yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kajian singkat kitab kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita niat istiqomah setiap 2 minggu sekali kita buka kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.